Tidak tahu apakah ini kejutan atau bukan kejutan lagi, tapi bagaimana mengomentari bahwa Pramono Rano Karno ini berhasil merebut suara 50,07%? Kalau pertanyaan diajukan 2,5 bulan lalu atau 3 bulan ya pada saat pendaftaran, pasti orang akan menyangka bahwa ini sesuatu yang bisa disebut mission almost impossible. Karena Mission almost impossible. Kenapa? Karena memang saya kebetulan punya data pada saat bulan Juli sebelum pendaftaran, dan saat itu belum ada keputusan MK ya. Jadi saat itu PDI Perjuangan dianggap tidak bisa memajukan calon. Saat itu saya mencoba membaca dalam konteks apakah Ridwan Kamil Suswono kuat atau tidak, dan apakah Anies dan Ahok juga masih kuat atau tidak. Walaupun saat itu sepertinya akan disingkirkan untuk bisa maju, karena Kimples borong semua partai begitu kan. Saat itu Mas Pram saya masukkan juga namanya, di simulasi banyak nama, hanya 0,1%. 0,1%, karena tingkat pengenalannya saat itu hanya 13%. Itu 2 bulan lalu ya? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Kalau kita lihat memang apakah mengagetkan? Tidak. Mas Pram mungkin saya, Prof. Ibnu tahu sebagai orang politik, membaca berita politik. Tapi dalam konteks orang awam, Pramono Anung ini orang yang di belakang layar. Dia sekap, dia betul pernah jadi wakil ketua DPR, dia sekjen PDI Perjuangan. Tapi itu dulu, 10 tahun terakhir dia di belakang layar. Sehingga tidak mengagetkan ketika suara 0,1%. Tetapi ketika keputusan MK keluar, dan kemudian perkembangan politik dalam masa kampanye memperlihatkan Ahok mendukung, apalagi Anies kemudian mendukung, mantan gubernur lain juga mendukung, saya melihat memang ada tren yang tidak terlalu mengagetkan ketika kemudian cenderung RK Suswono akan turun. Kenapa? Karena mereka anti klimaks dalam prosesnya. Awal-awalnya tidak disiapkan untuk bertarung, tapi disiapkan untuk masuk dalam skenario settingan melawan pasangan independen yang sudah pasti kalah menurut orang, atau lawan kota kosong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, banyak yang bertanya orang sekarang ini, kenapa bisa Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh Presiden Prabowo, yang didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo, yang katanya ketika dia akan mengakhiri masa jabatannya, elektabilitasnya, kesukaan rakyat kepadanya sampai 80% lebih. Kok bisa kalah dia di Jakarta melawan pasangan Pramono Rano, yang mana Pramono ini elektabilitasnya ketika akan maju di Jakarta hanya di bawah 1%. Bayangkan, kenapa dia bisa menang? Dan partai yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono ini 15 partai besar-besar. Partainya koalisi penguasa. Kenapa kok sampai kalah? Sahabat BN, kelihatannya yang menyebabkan kalah Ridwan Kamil Suswono ini karena dia telah terlanjur ketika akan maju di Pilkada Jakarta, niatnya atau latihannya atau persiapannya hanya persiapan untuk melawan kotak kosong, dan paling-paling persiapannya hanya melawan calon independen dermakun. Ini jadi ibaratkan seorang petinju, dia latihannya hanya melawan kelas terbang, tetapi tiba-tiba di atas ring dia berlawanan dengan kelas berat. Ini persoalannya. Sudah jelas dia rasanya jelas akan menang, bahkan sudah bisa dipastikan dia menang. Tetapi apa yang terjadi ketika dia melawan Pramono Rano, ternyata dia kewalahan di tengah-tengah pertandingan. Persiapan yang hanya untuk melawan kotak kosong, yang hanya untuk melawan calon independen, tiba-tiba dia melawan seorang Pramono Rano yang pernah menjadi sekjen PDIP, yang pernah menjadi wakil ketua DPR, yang pernah menjadi menteri.
Yang paling berbahaya lagi, dia melawan Rano Karno. Di mana Rano Karno ini yang lengket dengan nama Sidul anak sekolahan atau Sidul anak Betawi. Tidak ada lawan untuk seluruh tokoh yang tampil pada kesempatan Pilkada Jakarta itu. Coba siapa yang bisa benar-benar selincah Rano berbahasa Jakarta, berbahasa Betawi? Tidak ada. Coba Ridwan Kamil nggak bisa berbahasa Betawi seperti Rano. Siapa lagi? Suswono nggak bisa berbahasa Betawi seperti Rano. Pramono pun tidak. Dharma Kun pun tidak. Jadi di sini rakyat Jakarta, rakyat Betawi merasa benar-benar mendukung Rano seperti mendukung saudaranya sendiri, mendukung anaknya sendiri. Siapa yang bisa bicara bahasa Betawi seperti selincah Rano? Tidak ada. Jadi sahabat BN, kekalahan Ridwan Kamil Suswono ini benar-benar kekalahan karena dia ketika akan maju pilkada hanya mempersiapkan diri untuk melawan kotak kosong. Hanya mempersiapkan diri untuk melawan calon independen. Bukan untuk melawan tokoh sekelas Pramono Anung, sekelas Rano Karno. Lagi pula dia tidak memperkirakan sedikit pun bahwa dia akan melawan tokoh sekelas Anies Baswedan yang benar-benar tokoh yang dielu-elukan oleh warga Jakarta, bahkan oleh Indonesia. Walaupun Anies Baswedan tidak ada survei yang mengatakan dia disukai 80% rakyat Indonesia seperti Jokowi. Tetapi secara kasat mata bisa dilihat bahwa Anies Baswedan lebih dicintai oleh rakyat Jakarta, khususnya umumnya oleh rakyat Indonesia daripada Jokowi. Lebih dicintai. Anies Baswedan sampai sekarang belum ada lagi cacat namanya di tengah-tengah publik. Dia tidak terlibat dengan Fufu Fafa. Dia tidak terlibat dengan dinasti keluarga. Tidak sama sekali. Dia tidak terlibat dengan isu ijazah palsu. Tidak sama sekali. Dia tidak terlibat dengan isu beras bansos. Tidak sama sekali. Bahkan tidak terlalu berlebihan agaknya. Kalau ada yang mengatakan Anies Baswedan lebih dicintai oleh rakyat Jakarta, lebih dicintai oleh rakyat Indonesia dibandingkan Prabowo. Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu bagaimana kemarin ini perjalanan Pilpres 2024. Bagaimana Anies tidak punya sirekap, Anies tidak punya bansos, Anies tidak punya sumber daya negara, tetapi dia bisa meraih suara sedemikian banyak. Dan Anies pun tidak punya kekuatan di Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa tuntutan Anies, gugatan Anies diterima. Anies tidak punya daya untuk itu. Tetapi harus kita ketahui, sambutan rakyat selama Anies berkunjung ke tengah-tengah warga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan sambutan rakyat kepada Prabowo, sambutan rakyat kepada Jokowi. Kenapa dikatakan demikian? Anies pergi ke masyarakat, tidak ada sumber daya negara yang bisa dia kerahkan, tidak ada. Tetapi rakyat menyambut Anies begitu antusias. Jadi sahabat BN, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini salah memperhitungkan lawan. Dia memperkirakan melawan kotak kosong. Dia memperkirakan melawan calon independen. Dan dia telah merasa sangat kuat ketika didukung oleh Jokowi, didukung oleh Prabowo. Tetapi dia tidak memperkirakan bahwa
paslon nomor urut 3 Pramono Rano akan didukung oleh kekuatan yang betul-betul militan, yang betul-betul dari hati sanubari rakyat. Kekuatan siapa? Kekuatan Anies Baswedan. Ditambah lagi dengan kekuatan Ahoker. Itu militannya bukan main. Ditambah lagi kekuatan dari para mantan gubernur Jakarta yang lainnya. Sebut saja Fauzi Bowo atau Poke Sutioso. Jadi sahabat BN, jika melihat kita kepada kondisi real dari perpolitikan pilkada Jakarta ini, sebetulnya tidak perlu tim Ridho well out pada saat sidang KPU di tingkat provinsi kemarin itu. Tidak perlu. Sebab hasil pilkada Jakarta itu memang sudah sewajarnya demikian. Malah publik mengomentari well out tim Ridho kemarin itu dengan celutukan nggak usah well out keluar sidang, well out saja langsung ke Jawa Barat bersama dengan Ridwan Kamil sekalian. Itu antara lain kita dengar celetukan dari publik. Ini kan semacam ledekan dari publik. Sahabat BN, pengalaman mungkin ke depan tidak bisa diandalkan tokoh-tokoh walaupun dia penguasa. Jadi sahabat BN, tidak mengherankan kalau sekarang ini kemenangan di Pilkada Jakarta diraih oleh Pramono Rano. Tidak mengherankan, sekali lagi tidak mengherankan. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.